Tidak ada kata terlambat untuk belajar public speaking. Wow, message yang sangat luar biasa dari Alvin dan saya belajar itu dari Anda hari ini. Luar biasa. Dan hari ini saya akan ulas podcastnya Alvin dalam 3 feedback yang akan membuat Alvin semakin baik lagi dalam podcastnya yang berikutnya. Pertama, structure of the speech-nya sangat baik. Saya dapat melihat ada opening, ada body, ada closing. Structure yang komplit. Dalam bodinya, saya juga melihat ada storytelling di situ. Cerita pribadinya Alvin. Tidak hanya itu, setelah storytelling, ada juga takeaway-nya. 3 poin untuk menjadi lebih percaya diri lagi dalam public speaking. Dan di closing-nya, ini adalah bagian paling favorit saya, di mana Alvin menambahkan call to action yang sangat spesifik dan sangat jelas. Semakin spesifik call to action Anda, akan semakin menarik speech Anda. Kenapa? Karena dalam setiap podcast atau video yang saya dengarkan, saya selalu menunggu. What should I do next? What's in it for me? Dengan memberikan call to action yang spesifik dan jelas, Alvin telah membuat podcastnya menjadi menarik dan tidak hanya itu juga berguna bagi orang yang mendengarkannya. Dan poin yang kedua yang ingin saya berikan kepada Alvin adalah vocal tone-nya sangat baik. Di mana saya dapat menikmati podcast dari Alvin karena dia memberikan emosi atau perasaan dalam setiap line yang dibacakannya. Ya, ini sangat memberikan impact daripada kita cuma berbicara dengan nada yang datar. Memberikan emosi, memvariasikan kecepatan, emphasize dalam setiap line-nya. Itu akan membuat Anda itu berbicara seolah-olah live. Padahal ini adalah di record. Ya. Luar biasa Alvin, structure speech yang sangat bagus, vocal variety yang juga sangat mumpuni, dan improvement yang bisa saya berikan kepada Alvin adalah untuk membuat speech Anda, podcast Anda menjadi lebih spesifik lagi. Kenapa begitu? People don't do what we say. People do what we do. Dalam menyampaikan poin, itu tidak cukup hanya dengan menyampaikan logika berpikir kita. Karena tidak semua orang dapat menerima logika berpikir kita seperti itu saja. Kadang-kadang kita harus membuat sebuah cerita yang inspiratif, kisah-kisah pengalaman pribadi kita, agar orang dapat menerima message yang kita sampaikan. Contohnya, saya ingin menyampaikan poin mengenai kerja keras. Semua orang bisa melakukan apapun. Anda bisa melakukan apapun. Anda bisa menjadi seorang matematika yang handal. Anda bisa menjadi seorang pengacara. Anda bisa menjadi seorang dokter. Apapun Anda bisa lakukan, asalkan Anda bekerja keras dengan waktu yang cukup. Itu logika saja. Contohnya mana? Nah, barulah saya kasih. Saya akan call kembali cerita saya ketika saya SMA. Saya menjadi anak yang rankingnya paling bawah. Namun pada saat itu, saya diberikan tips oleh teman saya untuk menjadi pintar di bidang fisika. Kerjakan saja contoh soalnya. Ulang terus, ulang terus, ulang terus. Dan setiap hari saya kerjakan semua contoh soal fisika yang ada di buku Martin Kanginan pada waktu itu. Sampai bukunya habis, habis bukunya saya ulang lagi. Saya kerjakan semua sampai habis, saya ulang lagi sampai 2-3 kali saya tamatin itu buku Martin Kanginan. Akhirnya saya hafal semua contoh soal dalam buku itu. Dan akhirnya pada tahun kedua saya di SMA, saya menjadi juara Olimpiade Fisika. Oke? Itulah contohnya dalam memberikan personal experience, personal story, atau jika Anda kurang nyaman untuk menceritakan cerita pribadi Anda bisa mengambil kisah orang lain atau kisah yang terkenal. Alvin, terima kasih banyak atas inspirasinya, structure speech yang bagus, vocal variety yang sangat emosional dan menarik, dan perlu dipertimbangkan untuk menambahkan example, personal story, or other people's story to your podcast. Keep it up, Alvin. Saya dapatkan
Inspirasi dari Anda, jangan pernah merasa terlambat untuk belajar. Terima kasih.